Pemirsa, mungkin sebagian besar dari Anda pernah melihat ular yang bisa mengeluarkan suara dari ekornya, baik secara langsung maupun di televisi. Ya, ular tersebut adalah rattlesnake atau ular derik. Bunyi derik dari ekornya memang menjadi identitas khas yang dimiliki ular derik. Selain mengeluarkan suara, ular derik yang merupakan kumpulan jenis ular berbisa dari genus Crotalus dan Citrurus ini juga memiliki ciri unik pada tubuhnya, yaitu bentuk kepalanya segitiga serta taring-taring yang kuat di rahangnya. Dan seperti ular kebanyakan, ular derik juga melakukan ganti kulit. Uniknya, setiap kali berganti kulit, maka segmen pada bagian ekornya yang mengeluarkan bunyi akan bertambah. Dan pemirsa, berikut ini Spotlight akan menyajikan fakta-fakta unik lainnya dari ular yang memiliki racun hemotoksik atau racun yang dapat merusak sel darah merah korbannya ini. Berikut informasinya. Tadi sudah disebutkan sebelumnya, ular derik mengeluarkan suara dari ekornya, di mana berbeda dengan makhluk hidup lainnya yang sebagian besar mengeluarkan suara melalui mulut. Bunyi ini dapat terjadi karena pada ekor mereka tersusun lapisan-lapisan sisik besar yang terbuat dari keratin, berlubang, dan akan berbunyi secara bersamaan ketika digesekkan atau digerakkan oleh otot-otot ekor mereka. Dan ular derik dapat menggerakkan ekor mereka dengan cepat sehingga berbunyi nyaring, yaitu sebanyak 50 getaran setiap detiknya, di mana hal tersebut bisa bertahan selama 3 jam lamanya. Kemampuan ekor ular derik mengeluarkan suara tidak begitu saja mereka dapatkan saat mereka dilahirkan, karena sisik ular yang bisa berbunyi ini tidak ada ketika ular masih bayi. Sisik berlubang ini baru muncul saat ular derik mengalami fase ganti kulit untuk pertama kalinya setelah dilahirkan. Uniknya, sisik ekor ular ini bertambah jumlahnya setiap kali ular derik berganti kulit. Kemampuan berderik dari ular ini juga menjadi alasan mengapa genus ular ini adalah Crotalus dan Citrurus. Nama Crotalus berasal dari bahasa Yunani yang berarti kastanyet, sebuah alat musik yang sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Sedangkan Citrurus merupakan bahasa Latin yang berarti ekor berderik, di mana kata Citrurus berakar dari kata sistrum yang merupakan alat musik kuno yang biasanya dimainkan oleh masyarakat Mesir. Berbeda dengan jenis ular kebanyakan yang melakukan sistem reproduksi dengan cara bertelur, ular derik justru melakukan sistem reproduksi dengan cara ovovivipar, yaitu bertelur dalam tubuh sampai menetas dan melahirkan anaknya. Setelah melahirkan, ular derik rata-rata melahap 11% bayinya yang mati. Perilaku kanibalisme ini dilakukan untuk memperoleh kembali energi untuk reproduksi selanjutnya. Fenomena ini terbukti dapat mengembalikan tenaga induk ular derik yang hilang karena bereproduksi tanpa perlu berburu makanan yang menguras energi. Kanibalisme pada ular derik sebenarnya adalah hasil evolusi dari perilaku makannya, karena ular derik biasa menunggu mangsanya mati membusuk beberapa saat sebelum melahapnya. Sehingga tak aneh bila mereka mengkonsumsi bayi-bayi mereka yang mati setelah mengeluarkan energi yang begitu besar. Hari kelahiran juga ternyata amat mempengaruhi sifat ini, karena betina yang melahirkan pada akhir Juli kemungkinan besar melakukan kanibalisme karena mereka tak punya waktu untuk makan dan mempersiapkan diri untuk bereproduksi. Ular derik ternyata memiliki beberapa keistimewaan yang mengagumkan pada tubuhnya. Salah satunya adalah jika kepala ular derik terpotong, ternyata kepala tersebut masih dapat menggigit musuhnya. Hal ini dapat terjadi karena terdapatnya sinar inframerah yang terhubung antara kepala dengan tubuhnya. Ular derik memiliki 2 organ yang dapat merasakan radiasi panas dari makhluk lainnya, yaitu mata dan lubang sensor panas di wajahnya yang memberikan gambaran panas tubuh dari makhluk lainnya. Ular derik memiliki mata yang tersusun atas jaringan yang disebut rod cells yang berfungsi dengan baik di malam hari. Jaringan ini berfungsi sebagai sensor panas yang akan membantu ular derik bergerak, mencari mangsa hingga mengenali musuh berdasarkan panas tubuhnya. Meskipun jaringan pada matanya membuat ular derik dapat bergerak dengan baik di malam hari, namun ular derik bukanlah hewan nokturnal. Mata mereka juga dapat melihat lebih tajam di siang hari daripada di malam hari. Organ penting lain dalam tubuh ular derik adalah lubang hidung yang berfungsi sebagai indera penciuman yang tajam. Namun ternyata selain lubang hidung, ular derik juga menggunakan lidahnya sebagai indera penciuman.
Untuk mengenali suatu objek, biasanya ular derik akan mengeluarkan lidah mereka yang bertujuan menempelkan bau objek lewat udara ke permukaan lidah. Setelah menempel, maka lidah tersebut akan ditempelkan ke bagian atas mulut yang memiliki Jacobson's organ, yaitu organ yang berfungsi memproses identifikasi benda atau makhluk apakah yang ada di sekitar ular derik. Ular derik juga sama seperti ular kebanyakan, di mana ular ini tidak memiliki daun telinga. Telinga bagian dalam ular ini pun tidak berfungsi dengan baik. Namun ular derik dianugerahi syaraf auditori yang terletak di rangka atas tubuhnya. Syaraf-syaraf inilah yang berfungsi sebagai indera pendengaran ular derik. Pemirsa, itulah beberapa fakta unik dari ular yang memiliki kekhasan suara dari ekornya, ular derik.